Halo saudara, apa kabar? Program Dialog Spesial Liputan SCTV bersama saya Aziza Hanum kali ini. Dan sekarang saya nggak sendiri, bersama saya sudah ada Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat, Evri Rizky Monarsi. Mbak Kiki apa kabarnya? Halo, Hanum gimana kabarnya? Aku baik. Makin cantik aja ya. Mbak Kiki juga makin kece aja. Di tengah semua kesibukannya gitu ya, keliling semua TV-TV dan media memastikan nggak ada yang bandel nanti disemprit sama KPI Pusat ya. Oke, Mbak Kiki ini menarik banget kalau kita ngebahas lebih banyak soal regulasi penyiaran. Kami yang khususnya bekerja di sini ya, di Liputan SCTV, apalagi juga aku setelah memproduksi juga siaran, jadi memantaunya 2 kali gitu ya sambil nonton, kok ini nggak di blur, kok ini nggak ini, kayak selalu ada kayak gitu. Kadang kita tuh masih abu-abu, sebetulnya mana yang boleh dan mana yang enggak, karena kadang-kadang kan suka bias dan banyak banget tafsir. Boleh kasih kita pengenalan dulu nggak sih sebetulnya yang do and don'ts yang benar di televisi dalam penayangan sebuah paket berita, penayangan informasi itu yang baiknya seperti apa? Oke. Hanum, saya harus luruskan dulu nih sebetulnya. Kadang kan di masyarakat masih ada salah persepsi bahwa memang KPI yang melakukan blurring terhadap sebuah program. Ya. Padahal enggak ya. Ya. Karena KPI itu wewenangnya adalah mengawasi lembaga penyiaran, televisi dan radio, tapi yang sudah tayang di layar kaca. Oke. Jadi bukan yang sebelum tayang di layar kaca. Nah, ketika teman-teman kemudian yang berada di meja produksi melakukan blurring, berarti kan itu teman-teman yang melakukan proses filtrasi ya. Betul. Kemudian apa sih yang boleh dan tidak boleh untuk disajikan di layar kaca. Kami sangat concern yang pertama tentu perlindungan anak. Ya, perlindungan perempuan, kemudian terkait dengan kekerasan seksual, dan jangan lupa rokok ya, itu juga tidak diperbolehkan untuk hadir di layar kaca ya. Meskipun misalnya hanya sedikit ya, let's say katakanlah ketika misalnya teman-teman melakukan peliputan dan lain sebagainya, ada masyarakat misalnya yang tidak sengaja lah gitu ya muncul di layar lewat ya, itu juga kami harapkan teman-teman bisa lebih jeli lah, terutama yang berada di belakang layar ya, teman-teman pemangku program gitu. Dan juga yang harus diperhatikan misalnya untuk perlindungan anak, korban pelaku kekerasan seksual atau misalnya dan pelaku yang masih terduga ya, yang diduga belum tersangka itu juga tetap harus di-blur, dan keluarganya juga karena nanti akan tersangkut dengan privacy. Gitu. Nah, beda halnya ketika misalnya memang sudah ada pernyataan dari pihak berwajib sudah ditetapkan sebagai tersangka. Semua yang saya sebutkan tadi sebetulnya sudah termaksud dalam P3SPS ya. Itu yang kami harapkan dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menjadi pegangan teman-teman para pemangku program ketika menyajikan siaran atau program di layar kaca. Oke, berarti kalau misalnya kita berkaca kemarin ada satu contoh yang sempat juga menghebohkan nasional ya, kita media di digital ataupun di televisi, ada salah satu public figure, anak musisi yang salah satu sorotan utamanya adalah keterlibatannya dalam kasus penyebaran video pornografi, di mana kita lihat di beberapa media wajah dari orang tua dan juga si anak ada yang di-blur. Nama ada yang dipakaikan inisial, namun ada juga yang nama lengkap. Walaupun somehow masyarakat sudah tahu itu siapa gitu ya. Tapi sebaiknya seperti apa gitu. Kadang informasi yang ingin kita sajikan satu layar itu layak di-blur semua, tapi masa kita nontonnya kotak-kotak Mbak gitu. Itu gimana Mbak? Sebenarnya blur juga kan ada aturan ya, Mbak Hanum. Maksudnya nggak kemudian menjadi semuanya di-blur apa demikian ya. Nah, di P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran memang untuk keluarga yang ya anaknya diduga ya mengalami kekerasan seksual memang tetap dilindungi. Artinya memang ada pasal yang melindungi terkait dengan privacy. Nah, jadi memang kami harapkan teman-teman pemangku program juga bisa menjaga itu, menjaga privacy. Tapi tentu saja ada konteks, ada narasi, dan juga ada gambar pendukung. Nah, itu yang tidak bisa dipisahkan tuh Mbak gitu. Jadi nggak bisa juga misalnya disampaikan bahwa memang udah di-blur gitu ya, tapi menyudutkan misalnya. Nah, itu juga kami harapkan tidak terjadi. Atau misalnya tidak di-blur gitu ya, tapi kemudian konteksnya aman-aman saja, tapi kemudian tidak di-blur. Itu juga tidak kami harapkan. Karena ada pasal di P3SPS yang melindungi privasi dari mereka-mereka keluarga yang anaknya misalnya ya diduga mengalami kekerasan seksual. Kalau sudah keluar status dari polisi bahwa memang si korban ini dikonfirm sebagai korbannya dan didampingi orang tuanya, apakah blurring itu masih tetap diberlakukan? Pokoknya kalau yang korban kekerasan seksual semua prosesnya sama. Dan keluarganya kecuali pun? untuk yang pelaku.
pelaku itu terduga, yang diduga memang di blur. Tapi ketika memang ada penetapan dari pihak berwajib sebagai tersangka, itu kemudian tidak masuk ke dalam pasal untuk pelaku kekerasan seksual itu ya. Gitu. Kadang kita yang nonton suka sebel, gila orang jahat kok bisa-bisanya mukanya di blur, biar aja satu dunia tahu gitu ya pengennya ya kadang. Tapi kan kayak ada azas praduga tak bersalah ya Mbak, ketika itu belum dinyatakan oleh misalnya pihak yang berwenang sebagai tersangka, ya kita juga berharap teman-teman masih menganut azas praduga tak bersalah gitu. Oke. Mbak Kiki, aku mau konfirmasi satu lagi. Tadi kalau masih soal si korban ini pasti akan selalu di blur. Untuk keluarganya walaupun sudah ada penetapan tersangkanya dan segala macam, keluarga korban tetap harus di blur juga. Mohon diingat yang tadi itu, tetap menjaga privacy. Menjaga privacy. Jadi karena konteksnya privacy, no matter how, di blur semuanya. Tapi kemudian juga jangan juga menjadi ekstrim misalnya ya. Maksudnya teman-teman jauh lebih mengetahui lah, maksudnya batasan blurringnya misalnya nggak juga ya, misalnya nggak juga misalnya kayak sebadan-badan di blur atau apa merusak ya itu kan. Maksudnya kita juga harus menjaga bahwa memang penonton kita juga tersampaikan dengan informasi yang layak dan gambar yang layak gitu. Oke. Nah, lebih jauh tentang batasan blur ini, sejauh mana batasan blur yang memang direkomendasikan oleh KPI, karena kadang-kadang kan untuk beberapa kondisi khususnya di bidang jurnalistik somehow itu ngebingungin, tiap orang punya preferensi yang berbeda tentang konsep blurring ini gitu. Misal ada satu situasi yang ternyata nggak bisa dihindari, ada beberapa jenis batasan visual kayak yang tadi udah disebutin gitu Mbak. Sebaiknya kalau KPI merekomendasikannya blurring yang seperti apa yang masih safety dan enak ditonton? Sebetulnya bukan kepada kami merekomendasikan blur seperti apa yang enak ditonton, tapi memang ada pasal yang mengatur terkait apa saja yang harus disamarkan. Salah satu contohnya misalnya ketika ada yang menimbulkan kengerian. Atau misalnya ada menimbulkan kengerian, salah satunya misalnya darah-darah, ada kecelakaan ya, kemudian ada korban dan lain sebagainya. Nah saya rasa tidak hanya di KPI ya, itu di kode etik jurnalistik pun memang harus ya untuk dilakukan blurring. Atau misalnya ketika ada tawuran ya, yang menimbulkan kayak mengencourage orang untuk kayak ada dua kubu gitu saling kejar satu sama lain dengan senjata yang terhujam. Nah itu senjatanya ya kita harapkan juga teman-teman harus sudah aware tuh gitu loh. Nah kengerian kemudian yang tadi ya itu ada semua termaktub dalam P3SPS. Jadi saya rasa yang vulgar, pornografi dan lain sebagainya gitu. Nah, apalagi pornografi ya sangat tidak boleh untuk disajikan di layar kaca tentu saja. Big no gitu. ya. Big no. Kalau opsi lain selain blurring, ada lagi nggak sih Mbak yang bisa dilakukan yang sesuai sama kode pedoman P3SPS dan juga arahan KPU Pusat? Nah, saya rasa teman-teman juga para pemangku program ya adalah jurnalis-jurnalis yang handal juga. Artinya ketika memilih gambar juga saya rasa kan sudah teman-teman produser misalnya kalau gambarnya dirasa tidak layak tayang. Atau misalnya alasannya Bu, ini gambarnya cuma sedikit nih diambil misalnya sama teman-teman liputan dan lain sebagainya. Bingung nyarinya. Ya diharapkan misalnya jika memang ada konteks yang informasi yang sangat penting untuk disampaikan ke masyarakat ya misalnya tidak apa-apa misalnya gambarnya freeze, tapi jangan juga kemudian menimbulkan itu tadi Mbak misalnya kengerian. Misalnya tadi ada pertanyaan tawuran Bu gitu, gambarnya hanya 1 menit misalnya demikian. Nah, jadi akhirnya kita ambil gambarnya nge-freeze aja, maksudnya kayak foto-foto dan dikolasekan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak masalah asal tentu saja gambarnya wide ya, tidak kemudian mendetailkan proses tawurannya karena itu ada pasal di P3SPS yang mengatur terkait hal itu. Jadi kalau kita biasanya di liputan 6 tuh dibikin hitam putih, ketika mau adegannya langsung freeze ya gitu. Jadi kayak apa selanjutnya Anda tahu sendiri gitu ya. Tapi terima kasih loh udah sangat menjaga loh liputan 6. Terima kasih loh Mbak, kita emang keren. Mbak Kiki, lebih jauh lagi soal terkait dengan vulgar. Kan kita banyak juga menayangkan tayangan-tayangan kontes kecantikan, pageant yang pasti kan penuh dengan banyak sekali karya busana yang tidak jauh dari yang konsepnya seperti itu gitu. Kalau kayak gitu gimana Mbak? Berarti sepanjang tayangan blur semua isinya? Nah tentu saya gini, teman-teman harus melihat kepada apa sih amanat Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 bahwa memang semua informasi yang disajikan di masyarakat diharapkan bisa sesuai dengan martabat bangsa. Nah pageantnya tidak apa-apa, maksudnya kita justru sangat bangga misalnya ketika ada anak bangsa yang bisa bersaing ya di kancah internasional, tapi ketika misalnya yang ditampilkan misalnya ya
hal-hal yang jauh misalnya dari adat ketimuran dan lain sebagainya, diharapkan ya tidak digunakan gambar yang itu. Misalnya ketika ada tes bakatnya lah yang ditampilkan ya, atau misalnya ketika wawancaranya, atau ketika misalnya profilnya yang disampaikan gitu ya. Jangan juga kemudian ketika berbikini terus-terus saja itu yang diulang-ulang gambarnya di layar kaca. Nah tentu tidak kami harapkan itu dilakukan oleh teman-teman pemangku program. Oke, jadi kalau misalnya ada yang seperti itu dalam konteks pageant disiarkan tidak ada masalah? Karena memang itu pada konteksnya. Kalau untuk yang minim-minim seperti itu tidak boleh. Oh, tetap nggak boleh. Tetap kami harapkan sih tidak untuk ditampilkan ya. Gitu. Oke. Jadi tetap harus dijaketin pakai blurring gitu ya. Atau ya daripada misalnya layarnya berantakan ya, ada blur-blur, kan teman-teman bisa memilih yang lain. Kecuali misalnya beda kaitannya, misalnya kalau teman-teman punya hak siarnya. Artinya kan itu live ya. Nah, ketika live pun misalnya teman-teman ada PD dong di control room kan, akhirnya kan bisa juga memilih misalnya gambar yang dirasa untuk layak lah ditampilkan di layar kaca. Kalau yang modelnya relay gitu Mbak, langsung kan dari luar yang kita nggak bisa apa-apain, langsung kita tayangin ada di kita, apapun yang terjadi di layar itu tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya itu dalam bentuk live ya, misalnya teman-teman megang hak siarnya nih, artinya kan live ya, enggak kemudian potongan-potongan liputan. Nah diharapkan kan pemangku program tidak hanya teman-teman produser yang tidak saat live, tapi misalnya ada teman-teman PD, ada teman-teman produser yang di control room, yang standby dan lain sebagainya, bisa sangat leluasa lah Mbak untuk lebih memilih ya gitu gambar-gambar yang layak untuk kemudian disampaikan dan ditampilkan ke penonton. Jadi tetap ya ada aturan yang berlaku, jadi nggak bisa sembarangan. Bukan juga kemudian menjadi membatasi ya, membatasi kreativitas dan lain sebagainya, tidak demikian. Tapi diharapkan itu tadi, karena kita juga ada undang-undang yang mengatur terkait dengan penyiaran. Nah, teman-teman lembaga penyiaran juga diharapkan ya bisa menaati itu. Mbak, sedikit aku punya pertanyaan pribadi soal ini. Tentang cleavage. Perempuan itu kan bentuk bajunya itu macam-macam ya, dan mungkin ada beberapa pakaian yang memperlihatkan cleavage yang mungkin tidak terlalu too much gitu ya, tapi bentuk blurnya tuh bisa kayak too much banget. Apakah itu juga salah satu aturan yang memang diberlakukan untuk ada di layar? Enggak sih, sebenarnya kan kalau blurring kan dari teman-teman pemangku program. Kalau dari KPI sendiri enggak, maksudnya gini, termasuk hal vulgar kan sih? Kalau intinya kalau itu menampilkan kesenonohan ya, artinya itu memang yang harus dilakukan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat justru, misalnya kayak gitu. Artinya di blurnya juga ya too much-nya berarti kan dari pemangku. Kalau blurring kan bukan dari kami. Lagi-lagi jangan sampai ada salah persepsi bahwa KPI yang melakukan blur. Bukan KPI, bukan Komisi Penyiaran Indonesia yang melakukan blurring karena kami mengawasi tayangan yang sudah tayang secara on air di layar kaca, baik televisi ya maupun radio. Nah, mengapa demikian? Teman-teman pemangku program kita harapkan bisa menjaga, karena sekarang ini teman-teman harus pahami bahwa masyarakat kita kan sudah makin kian cerdas untuk bisa memilih dan memilah tayangan. Betul banyak sekali aduan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat misalnya, gitu. Jadi jangan sampai lah gitu. Inginnya daripada ya kan gitu ya. Inginnya kan maksudnya dengan kualitas yang sudah sangat mumpuni dari Liputan 6 misalnya kan tetap dijaga lah. Baik, nah Mbak Kiki, aku mau pertanyaan selanjutnya. Kalau di era sekarang ini kan kita di media ini kan nggak cuma bersaing sesama media, tapi juga para konten kreator di media digital gitu. Apakah regulasi yang dibikin sama KPI ini juga berlaku untuk ranah digital seperti YouTube, medsos dan sebagainya? Karena sepertinya mereka lebih bebas aja gitu, nggak ada urusan untuk nayangin tayangan-tayangan yang di TV nggak bakal kita jumpain. Nah, gitu. Ini yang selalu ingin kami sampaikan kepada masyarakat semua ya, bahwa memang untuk saat ini kewenangan KPI baru kepada frekuensi publik, artinya baru kepada televisi dan radio. Nah, teman-teman lembaga penyiaran ini ketika menyampaikan informasi ya di tayangan dan lain sebagainya tentu sudah sangat rigid nih, ya kan? Sebelum tayang aja udah ada dapur redaksinya, ya kan? Teman-teman reporter harus pitching sama teman-teman produser, teman-teman produser juga harus menganut kepada teman-teman IP dan lain sebagainya. Ketika teman-teman lembaga penyiaran sudah sangat rigid diatur, baik di dalam ya internal ataupun karena ada KPI sebagai regulator, sayangnya untuk media-media baru ini memang belum ada aturan. Belum ada, maksudnya
payungnya lah yang mengatur. Nah, maka kenapa sebenarnya kemarin kami harapkan revisi Undang-Undang 32 itu bisa terjadi. Aku sempat dengar tuh katanya Gitu. KPI bisa masuk ke ranah digital juga kan at that time kalau ada revisi. Nah, untuk soal itu. sampai saat ini memang draft dan lain sebagainya ya, kami juga belum diinformasikan lebih lanjut lagi perkembangannya apakah memang ranah digital itu masuk ke dalam KPI atau tidak. Bila pun tidak ke dalam ranah kami, tapi tetap saja ruang-ruang digital itu tetap harus ada yang ngatur dong, Mbak. Sekarang siapa sih yang ngatur? Ya kan? Nah, Mbak Kiki? misalnya ketika ada masalah memang bisa melalui Undang-Undang ITE. Tetap tapi ya, kan tetap harus ada yang melaporkan. Iya, benar. Misalnya, Mbak, misalnya Hanum nih nggak cocok nih sama pernyataan saya di media sosial nih. Hanum dadang segala macam misalnya. Baru Hanum laporkan kan, nah Undang-Undang ITE. Tapi kan memang tidak bisa demikian ketika misalnya konten kreator dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Jadi memang pemerintah harus hadir ya, harus ada juga yang mengatur ya terkait dengan digitalisasi ini. Digitalisasi nggak bisa kita hindari ya, tapi tetap harus ada equal flying field lah antara teman-teman lembaga penyiaran yang fair. teman-teman lembaga penyiaran yang udah sangat rigid ya aturannya ya kan. Nah, dengan memang ruang-ruang yang memang belum ada pengawasannya. Jadi Mbak Kiki setuju kalau misalnya one day KPI akan ngerambah ke ranah digital? Kita menganut azas bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang. Kayak gemes banget nih lihat digital, bisa nggak saya ikut atur? Gitu. Dan itu kan memang Undang-Undang 32 ya kemarin juga alhamdulillah kan atas inisiatif DPR ya Mbak ya. Artinya kita juga bekerja nggak bisa serampangan ya, harus berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Kiki so far regulasi yang dibuat sama KPI pusat khususnya apakah sudah cukup efektif untuk bikin semua ini aman gitu? Tentunya ada, kita juga tidak bisa menyebutkan bahwa memang KPI udah perfect ya, masih jauh dari kata sempurna lah gitu. Tapi kami berharap dengan adanya regulator ya, dengan adanya pengawasan juga ya, ruang-ruang kemudian memberikan informasi yang layak bagi masyarakat juga bisa dilakukan oleh semua teman-teman lembaga penyiaran. Sejauh mana efektivitasnya? Ya alhamdulillah Mbak gitu ya, untuk saat ini ya saya rasa teman-teman lembaga penyiaran juga nggak ada yang nakal-nakal banget lah ya. Satu dua mungkin ada yang nakal. Masih ada berarti yang bandel-bandel yang ngelanggar tuh masih ada ya, Mbak? Mungkin enggak, tapi ya nakal sedikit aja lah ya. Nah itu juga kami juga selalu menginformasikan ya di webnya KPI ketika misalnya ada teman-teman lembaga penyiaran yang memang ditemui melanggar P3SPS ya tentu harus kami berikan teguran. Gitu. Jadi bentuknya apa sih? Teguran berapa kali dulu sampai akhirnya tindakan? Nah Mbak, lanjutan? Jadi perlu juga diinformasikan ya bahwa memang kami tidak menegur perorangan ya. Sempat kan heboh ya waktu kemarin ya, maksudnya ada perorangan yang merasa ditegur oleh KPI lah. Kalau Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ya memberikan pengawasan dan teguran kepada program siaran. Bukan perorangan. Bukan perorangan. Misalnya Mbak Hanum nih ya, Hanum nih melakukan dialog wawancara, kemudian mengeluarkan kata-kata kasar. Misalnya. Kasar. Kasar kamu. Kasar kamu. Kasar kamu ya, misalnya demikian. Nah, nggak kemudian Mbak Hanum yang kita tegur, tapi liputan 6-nya yang kita mintakan klarifikasi. Kok bisa sih Hanum kemudian pada dialog ini jam segini mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Nah, prosesnya pun tidak langsung diberikan teguran. Jadi dilihat bagaimana derajat ya, berat atau ringannya pelanggaran yang diduga melanggar terhadap P3SPS-nya. Bisa kemudian kamu lakukan pembinaan. Nah, ini kami plenokan terlebih dahulu nih Mbak, temuan dari masyarakat atau misalnya temuan dari teman-teman tim pemantau. Ini kami di KPI, di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat itu memiliki lebih dari 100 tim pemantau Mbak. Banyak ya? Ya, yang mantengin televisi loh. Tiap hari kerjanya nonton 24 hour. 24 hours. Jadi kalau dibilang KPI kerjanya apa? Nonton. Tolong mainlah ya ke Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ya teman-teman. Nah, ketika misalnya ada aduan atau misalnya temuan kemudian diplenokan, baru kemudian kita lihat dulu apakah ini layak untuk diberikan teguran berupa sanksi pertama, teguran tertulis pertama, atau dilakukan klarifikasi terlebih dahulu, atau misalnya cukup dengan pembinaan saja gitu. Nah, ketika pun ternyata derajat kesalahannya ya, misalnya let's say katakanlah rokok nih. Nah, kalau rokok kan memang itu udah jelas ya Mbak pasalnya gitu. Nah,
dalam masa 7 hari setelah diberikan teguran, teman-teman masih bisa melakukan sanggahan. Misalnya, oh ini hanya 1 detik Bu, apakah memang layak kami untuk diberikan teguran? Nah, atau misalnya demi apalah, nanti kemudian akan diplenokan kembali. Nah, jika memang temuannya sudah sangat jelas melanggar P3SPS, ya tetap kami akan berikan teguran tertulis. Ada teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, kemudian pengurangan durasi program sampai ke pemberhentian program siaran. Oh ya? Iya. Jadi program itu ancamannya bisa nggak ada lagi kalau udah melewati semua langkah-langkah teguran itu. Kalau masih bandel. Masih bandel kalau masih diulang-ulang. Tapi alhamdulillahnya enggak ada. Teman-teman lembaga penyiaran juga sekarang alhamdulillah kok sudah sangat luar biasa lah. Pintar-pintar ya. Tapi dalam setahun terakhir Mbak, based on data, apakah jumlah pelanggarannya menurun atau justru nambah? Karena ini kan masih berjalan ya, tahun berjalan ya. Artinya lembaga penyiaran juga kan ada beberapa nih, ada beberapa grup ya. Artinya alhamdulillahnya dari segi dugaan pelanggaran memang cenderung menurun, menurun. Tapi kan itu dilihat per stasiun televisi ya. Nah, gitu. Bila memang diratakan memang cenderung menurun. Tapi tentu saja kami juga nggak bisa kayak oh berarti kan udah oke nih. Tidak juga demikian. Masih ada banyak lah yang harus kita kolaborasikan lah. Kita inginnya Komisi Penyiaran Indonesia itu tidak seperti kucing dengan anjing dengan teman-teman lembaga penyiaran nih gitu ya. Kok KPI tidak melakukan misalnya kolaborasi atau misalnya tapi tidak juga disebutkan bahwa memang kita teman yang tidak menjaga temannya, ya kan, cinta buta misalnya demikian. Enggak, karena bagaimanapun kami tetap regulator gitu, harus menegakkan aturan. Oke. Dari jumlah penurunan pelanggaran ini ataupun di tahun-tahun sebelumnya yang sempat tinggi, most of yang paling banyak melanggar itu di kategori apa sih Mbak? Penasaran aku. Iya, ya memang ada beberapa ya. Kadang mungkin karena teman-teman jurnalistik ya. Nah, tapi karena jurnalistik juga kami sangat pahami betul. Misalnya kayak teman-teman jurnalistik kan memang ada hal yang harus diinformasikan ya, gambar juga bercerita dan lain sebagainya. Atau pelanggaran terhadap privacy juga masih banyak. Ya, kemudian juga ya itu Mbak mungkin lupa-lupa ngeblur itu loh, privacy dan lain sebagainya. Kadang kan ada beda persepsi mungkin ya, meskipun teman-teman pemangku program misalnya sudah memiliki buku P3SPS ya. Tetap aja kan kadang ada persepsi yang mungkin berbeda lah memaknai P3SPS itu. Benar. Oke, kita tinggalkan urusan yang pelanggaran tadi. Sekarang kita masuk ke masa kampanye pilkada gitu. KPI kan gak bosan-bosan untuk mengimbau kami yang ada di media, hati-hati ya, jangan sampai nggak berimbang gitu. Sejauh mana sih konteks keberimbangan yang dimaksud sama KPI pusat bagi Ki? Berimbang kan artinya tidak berat sebelah ya. Benar. Ketika ada berapa misalnya pasangan calon, ya mohon izin dong. Berarti kan diberitakan semua pasangan calonnya gitu. Ada berapa banyak yang mengikuti kontestasi, ya berarti memang mereka-mereka lah yang harus kemudian muncul di layar kaca teman-teman semua. Gitu ya, berimbang itu dalam konteks itu gitu. Oke. Kalau sejauh ini nih jalan kampanye dari awal pertama kemarin dimulai, udah ada indikasi pelanggaran belum dari teman-teman media? Sejauh ini sih alhamdulillah belum ya Mbak ya. Sejauh ini memang ada beberapa aduan-aduan masyarakat lah ya. Karena mungkin kalau pilkada mungkin jauh lebih cenderung tenang gitu, santai ya. Kalau yang pas waktu kemarin pilpres, wah sangat luar biasa sih. Sebanyak apa Mbak pas lagi pilpres? Penasaran nih, menarik banget nih. Sebenarnya mungkin bukan sebanyak apa, tapi aduan masyarakat. Tapi gini, artinya kita berterima kasih sama masyarakat Mbak, masih nonton TV dong. Care ya? Iya kan? Coba kalau misalnya orang nggak peduli, gak ada yang nonton Mbak Hanum atau? Benar. Ya kan? Gak ada yang ngajak saya foto bareng di jalanan Mbak Kiki. Beneran ya. Aduh, mau dong kayak Mbak Hanum ya, ada yang ngajak foto bareng. Gitu. Selingan. Oke, nah kalau ngomongin soal next targetnya KPI, apa target KPI selanjutnya gitu ya? Apakah mungkin RUU penyiaran, karena bentar lagi akan ada pelantikan presiden dan kabinet yang baru akan diumumkan. Harapannya apakah KPI juga ingin mereform apa yang ada di KPI pusat khususnya? Nah, tentu saja memang revisi undang-undang penyiaran itu adalah keniscayaan ya Mbak ya. Memang kepentingannya bukan untuk apa-apa, untuk kepentingan masyarakat juga gitu loh. Seperti tadi misalnya Mbak atau masyarakat lain tetap bertanya gitu loh. Bagaimana regulasi KPI terhadap media sosial? Kami belum keranah itu. Untuk bisa kemudian ada yang mengawasi, pun tidak di KPI pun misalnya, tapi itu harus dimaktubkan ke dalam revisi undang-undang penyiaran. Pengertian penyiaran juga kemudian harus dirigidkan, karena sekarang sudah
digitalisasi gitu loh benar. ya. Jadi memang kami berharap Bapak Ibu anggota Dewan yang kemarin sudah sangat luar biasa juga membersamai kami tetap melanjutkan revisi Undang-Undang Penyiaran ini sebagai Undang-Undang Inisiatif DPR, tetap dilanjutkan dan disahkan, Mbak. Tidak hanya kemudian dibahas tapi kemudian disahkan. Equal flying field. Equal flying field. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Sama-sama. Seru banget hari ini, bahkan Mbak Kiki yang di KPI Pusat aja bisa disensor. Nah, ini sensor mandiri juga penting ya. Sensor mandiri ketika ya. kita merasa memang ada sesuatu yang agak aneh gitu. Makanya kenapa kita punya namanya Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa, Mbak, gitu. Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa. Agar masyarakat yang di luar sana bisa menjadi mata dan telinga bagi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat gitu ya. Karena kan kita juga meskipun punya tim pemantau, kalau misalnya teman-teman udah aware nih siaran yang layak tayang seperti apa, yang kemudian tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, SARA seperti apa, itu kan kita akan bahagia bersama. Betul, aman sentosa semuanya. Dunia menjadi lebih baik ke depannya. Tugas KPI juga nggak berat-berat banget gitu ya untuk mantau 24 jam 100 orang nontonin semua TV nasional. Mbak Kiki terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Jangan bosen-bosen main ke sini kapan-kapan next kita yang mau nengokin kerjaannya KPI tadi ditawarin sama Mbak Kiki ya buat main-main. Ngelihat ke sana langsung. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Semoga kami di Liputan 6 tetap bisa terus berpegang teguh pada P3SPS dan bikin pekerjaan KPI Pusat makin mudah karena nggak bandel. Betul. Terima kasih Mbak Kiki udah bergabung bersama kami dan terima kasih juga saudara sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Aziza Hanum, sampai jumpa.